Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Kalau boleh tahu kabar Anda semua gimana ya? Ada yang sakit atau ada yang gimana? Sehat semua ya? Semua Pak. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita masuki pembelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu untuk ketua kelas. Silakan. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mudah-mudahan pembelajaran berkah. Kita membaca doa menurut kepercayaan dan agama sebelum dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas. Baik Anda semua, pada pertemuan untuk kali ini kita akan membahas tentang persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Sebelumnya, Bapak ingin menampilkan sebuah PowerPoint. Oke Pak. Perlu dibantu nggak Pak? Oh iya, perlu. Terima kasih. Nah baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi selanjutnya tentang persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Sebelum kita masuk materi pertama, Bapak ingin bertanya ke salah satu Anda yang ada di sini, apakah itu flora dan fauna? Ya Pak. Baik, Clearing silakan. Flora adalah segala jenis tumbuhan serta tanaman yang ada di muka bumi Pak. Sedangkan fauna segala jenis hewan yang ada di muka bumi ini Pak. Nah baik, begitu kira-kira tentang fauna dan flora di Indonesia. Selanjutnya, nah sebelum materi tentang flora dan fauna kita bahas sama-sama, Bapak ingin bertanya nih, apa salah satu faktor yang menyebabkan persebaran flora dan fauna di Indonesia? Saya Pak, Silakan. jadi faktor iklim Pak. Benar, jawabannya benar. Itu secara garis besar untuk persebaran flora dan fauna di Indonesia itu faktor iklim. Ada yang mau menambahkan? Silakan. Saya Pak. Ada faktor endemik Pak. Nah, benar sekali. Untuk secara garis besar yang akan kita bahas itu faktornya adalah ada dua tadi yang disebutkan teman kita. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Nah, di sini kita bisa lihat untuk flora dan fauna di Indonesia, kita tidak akan lepas yang namanya dari zaman Pleistosen. Zaman ini adalah ketika pembentukan biologi yang terjadi di masa lalu. Nah, di sini pada zaman itu di bagian barat yang merupakan paparan Sunda dan di timur yang merupakan paparan Saul yang tidak berakhir. Nah, selanjutnya juga ada macam flora yang ada di Indonesia. Pertama kita akan membahas tentang flora yang ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri itu kaya akan alamnya, kaya akan floranya, kaya akan faunanya. Di sini kita akan bahas tentang flora yang ada di Indonesia. Nah, di sini bisa kita lihat Indonesia itu mempunyai sumber daya alam hayati. Karena Indonesia salah satu negara terkaya dengan buminya. Di sini kita bisa lihat ada 400 jenis tanaman yang terbanyak di dunia. Yang kedua, Indonesia juga memiliki tanaman berbunga sebanyak 25.000 jenis. Indonesia juga mempunyai berbagai macam jenis tanaman lainnya yang mungkin tidak disebutkan di sini karena sudah dirata-ratakan dalam 25.000 jenis. Selanjutnya ada
beragam flora yang menyebabkan perhatian dunia, sehingga banyak para ilmuwan dan peneliti datang ke Indonesia untuk melihat keadaan flora yang ada di Indonesia. Contohnya kita ambil satu, yaitu Jung Hoon. Jung Hoon ini adalah seorang geolog dari Jerman. Dia meneliti di Indonesia, salah satunya yaitu di Sumatera Selatan. Namun Jung Hoon tidak hanya membuat tumbuh-tumbuhan berdasarkan ketinggian tempat, namun Jung Hoon juga menjeniskan flora, menentukan titik rendahnya suatu tumbuhan, tetapi juga tumbuhan perkebunan. Maksudnya di sini Jung Hoon ini meneliti di Indonesia tidak hanya berdasarkan suatu tinggi tempat. Misalnya di suatu tinggi tempat ini tanamannya ini dan tinggi tempat ini tanamannya, tapi enggak. Jung Hoon mengelompokkan penelitiannya dalam bentuk perkebunan, yaitu tanam budidaya. Baik. Selanjutnya di sini kita akan membahas yang pertama, flora daerah paparan Sunda tipe Asiatis atau Laurasia. Di sini kita bisa lihat paparan Sunda itu meliputi Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan Pulau Bali. Namun flora yang dapat dan fauna yang dapat di daerah seperti ini itu ada fauna yang hidupnya di benua Asia. Jadi untuk kita membahas flora di Indonesia itu sama faunanya di Asia, karena pengaruh geologi pada zaman kemarin, pada zaman yang dulu. Selanjutnya juga ada flora dan fauna yang dibatasi oleh garis Walance yang memanjang melalui Selat Lombok dan Selat Makassar. Untuk jenis floranya ada kayu damar, rotan beringin, bunga edelweiss, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua di sini ada tipe peralihan Laut Tengah Austral atau Asiatis. Jenis yang kedua ini bisa dikelompokkan floranya di Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku. Hal ini juga disebut zona Walance yang terletak di antara garis Walance di bagian barat dan garis Weber di bagian timur. Untuk jenis flora peralihan itu ada jenis anggrek, kayu hitam, kayu cendana, dan kayu putih. Nah, di sini ada yang ketiga, tipe dari Australis atau Gondwana. Di sini terdapat paparan Sahul yang meliputi Pulau Papua dan pulau-pulau yang di Angkal Sahul. Untuk jenis floranya ada seperti Nothofagus dan Araucaria. Nah, yang kedua kita membahas tentang fauna. Di sini ada fauna Asiatis atau paparan Sunda. Di sini sudah dijelaskan untuk fauna Asiatis disebut juga dengan fauna Laurasia. Fauna yang berada di paparan Sunda meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Nah, di sini kita bisa lihat jenis hewannya. Itu ada gajah, harimau, banteng, macan tutul, badak bertulang dua, banyak, sangat banyak. Ini terdapat kalau kita pengen ke suatu daerah yang tepatnya kita mencari hewan seperti ini, daerahnya adalah Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Nah, baik, yang kedua juga ada fauna Austral Asiatis atau peralihan. Jenis hewan ini adalah jenis hewan mamalia yang berukuran besar dan menyusui. Yang pertama ada komodo, itu di Sulawesi. Yang kedua ada anoa, ada di Sulawesi juga. Yang ketiga ada babi rusa, itu daerahnya ada di Sulawesi dan Maluku bagian barat. Yang kelima ada kakak tua, yaitu di Maluku. Nah, baik, yang ketiga tentang fauna itu ada di paparan Sahul atau Australis. Jenis hewan ini adalah jenis hewan berkantung. Yang pertama ada jenis hewan kanguru pohon, itu berada di Papua. Yang kedua ada tikus kantong itu atau musang berkantong, itu ada juga di Papua. Yang ketiga ada kasuari,
itu berada di Papua atau Kepulauan Aru, bahkan di Pulau Seram. Yang keempat juga ada burung cendrawasih, ada di Papua dan Kepulauan Aru. Ini adalah jenis hewan yang berkantung mamalia yang menyusui. Nah, baik, sekian dari paparan materi dari PowerPoint Bapak hari ini. Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Saya mau nanya Pak, Ya, silakan Om. faktor apa saja ya Pak yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia? Nah, di awal tadi kita sudah menanyakan tentang faktor flora dan fauna di Indonesia. Namun tadi ada menjawab dua hal. Itu secara garis besar. Sekarang ada yang mau menjawab pertanyaan dari Amri, silakan angkat tangan. Saya izin jawab Pak. Silakan Niko. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia itu ada dua Pak. Yang pertama itu faktor biotik dan yang kedua adalah biotik. Biotik sendiri berasal dari faktor yaitu flora dan fauna itu sendiri maupun manusia Pak. Sedangkan abiotik itu bisa berupa iklim, jenis tanah maupun topografi. Nah, baik, jawabannya itu benar sekali. Kalau untuk pengaruh faktor yang terbesar itu adalah manusia bagi flora dan fauna yang ada di Indonesia. Baik, selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Saya Pak Aulia mau bertanya. Silakan. Tadi kan sudah dijelaskan ya Pak tentang menurut Junghun. Nah, flora di Indonesia digolongkan menjadi berapa tipe ya Pak kalau menurut Junghun? Oke, baik. Junghun adalah salah satu ilmuwan dari Jerman yang pernah datang ke Indonesia untuk meneliti flora di Indonesia. Jadi Junghun itu mengelompokkan menjadi 4 bagian tipe flora dan flora di Indonesia. Yang pertama itu ada Nah, baik, yang pertama itu ada iklim panas. Nah, iklim panas ini terletak pada daratan di antara 0 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Nah, untuk dataran seperti ini sudah pastinya datarannya adalah panas. Contohnya seperti kayak saya tinggal di Padang, jadi datarannya memang panas. Untuk suhunya itu bisa mencapai 22 sampai dengan 26,3 derajat Celcius. Untuk suhu sendiri kita bisa kisarkan bahwasanya di daerah seperti ini, suhu seperti ini, hewan apa saja, tumbuhan apa saja yang bisa hidup. Kalau untuk tumbuhannya kita bisa taksirkan itu ada padi, jagung, ada karet, dan lain sebagainya. Jenis tanaman ini adalah sangat kuat di daerah suhunya seperti 22 sampai 26 derajat Celcius. Yang kedua itu ada iklim sedang. Iklim sedang. Kalau iklim sedang ini untuk suhunya, untuk datarannya itu berkisaran pada 600 meter sampai dengan 1500 meter di atas permukaan laut. Ini di daerah seperti ini sudah mulai masuk kawasan dingin. Nah, untuk suhunya itu berkisaran pada 17 sampai dengan 22 derajat Celcius. Tanaman apa saja yang bisa kita temui ketika kita datang ke daerah seperti ini? Yang pertama itu ada padi, coklat, terus juga ada teh dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada iklim sejuk. Yang ketiga ada iklim sejuk.
sejuk sendiri udah pasti untuk kisaran dataran itu berkisar pada 1.500 sampai dengan 2.500 di atas permukaan laut. Nah, kalau untuk daerah seperti ini kita bisa kisarkan untuk suhunya itu berada pada 17,1 sampai dengan 11,1 derajat Celcius. Nah, tanaman seperti ini di tempat seperti ini juga kita bisa temukan tanaman sayuran, terus juga ada kebun teh, terus juga ada coklat. Yang keempat adalah iklim. Baik, terima kasih. Yang keempat adalah iklim dingin. Nah, untuk iklim dingin ini kita bisa taksirkan kalau untuk dataran itu berada di 2.500 meter ke atas. Jadi daerah ini bisa kita temui di daerah pegunungan. Bisa jadi di kaki gunung, di badan gunung. Untuk daerah itu suhunya berada di kisaran 6,2 derajat Celcius. Nah, untuk di tempat ini yang terakhir iklim dingin ini kita tidak bisa menemukan jenis tanaman budidaya seperti kayak padi, teh, jagung, karena itu adalah jenis tumbuhan yang tidak bisa hidup di tempat dingin. Jadi kalau yang di sini apa jenis tanaman? Lumut. Betul, benar sekali. Jenis tanaman yang ada di sini adalah cuma satu, lumut. Itu bukan tanaman tapi tumbuhan. Nah, baik, itu menurut Junghun 4 iklim yang dihidupi oleh fauna di Indonesia. Sekian dari Bapak. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, ada tugas nih buat Anda semuanya. Jadi tugasnya nanti kita mengevaluasi apa yang telah Bapak pelajari hari ini. Kerjanya juga harus mandiri, tidak perlu soal dari Bapak. Jadi dari Anda semua, apa yang Bapak sampaikan hari ini, apa yang Anda tangkap hari ini, itu yang bakal ditulis dan dikumpulin untuk minggu depan. Oke, Pak. Baik, sudah mengerti dengan tugasnya sendiri-sendiri? Bapak tutup dulu ya, PPT-nya. Nah, baik, sekian yang dapat Bapak sampaikan tentang materi flora dan fauna yang ada di Indonesia. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu kepada Tutua, silakan. Oke. Rasa saya pembelajaran hari ini untuk mengucapkan hamdalah setelah pembelajaran. Baik, terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu. Sampai ketemu di minggu depan. Jangan lupa tugasnya harus dan wajib dikumpulkan minggu depan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali. Terima kasih kembali. Sehat-sehat.